Season 1 Episode 10. Diperlihatkan anak dari Magister atas nama Numerius sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Magister yang dibantu Batiatus akan merayakan perayaan tersebut dengan menyelenggarakan pertarungan sang juara Capua Sparta disandingkan bersama Faro. Magister yang melihat putranya bahagia di hari ulang tahunnya cukup puas atas pertunjukan yang diselenggarakan oleh Batiatus. Slumber, some never to reawaken, lulled our guests to slumber. Scene berpindah tempat di mana Sparta telah mendatangkan istri dari Faro ke Ludus Batiatus atas kerja keras dari Mira. Faro cukup bahagia akan hal itu. Did he hurt you? Sementara Ilatia sendiri masih sangat trauma atas kejadian beberapa waktu yang lalu yang telah ia lakukan kepada Likinia. Ia selalu mengasingkan diri dan tak mau bertemu dengan seorang pun. Domina selaku sahabat sejati selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat ke Ilatia agar ia bisa melupakan semua kejadian masa-masa lalunya. Kini Sparta dan Krisus dipanggil untuk menghadap ke Batiatus. Ia mengatakan bahwa mereka akan saling bertarung dalam perayaan ulang tahun Numerius. Batiatus mengatakan bahwa ini hanyalah ajang peragaan, semata-mata hanya untuk ajang pelatihan. Tak boleh ada yang terluka parah satu sama lain, ungkap Batiatus. Tak hanya itu, Batiatus juga memberikan sebuah patung cenderamata sebagai bentuk penghargaan kepada Sparta karena dirinya telah membuktikan menjadi gladiator terbaiknya. Continue on this path. You honor me. And we will have the wall. Berpindah tempat ke Ludus pelatihan, Ilatia hadir di sana untuk melihat para gladiator yang sedang berlatih seperti biasanya. Ia melihat Sparta serta Faro sedang bercandaria seperti halnya seorang sahabat pada umumnya. Tanpa terduga, ternyata Ilatia mempunyai niat buruk di antara keduanya. Scene berpindah tempat di mana Sparta dipanggil ke hadapan Batiatus. Ia mengatakan bahwa besok Magister akan tiba lebih awal daripada tamu-tamunya. Ia mengingatkan Sparta untuk memuaskan Magister serta anaknya dalam peragaan tersebut. Tak lupa juga Batiatus mengajak Sparta dalam permainan caturnya. Ternyata Sparta cukup tangguh dalam permainan catur tersebut. Tiba-tiba saja Domina muncul bagai mak lampir. Ia mengatakan bahwa suaminya sudah gila di mana ia bersantai dengan segelas minuman lalu duduk bersama dengan seseorang yang jauh di bawahnya. Batiatus mengelak hal itu di mana ia berbagi minuman dengan seseorang sang juara Capua. Krisus juga dahulu adalah seorang juara Capua, tapi Batiatus tak pernah mengajaknya untuk berbagi minuman, ungkap Domina. I drink with a champion. And tomorrow we play It host is different. We owe. They spit only to stroke their own. that you ride upon. We play host to Capua's finest. Scene berpindah tempat kini tiba saatnya ajang perayaan itu. Magister yang ditemani beberapa tamu penting telah hadir ke kediaman milik Ludus Batiatus. Sementara Numerius sendiri kini hadir ke tempat pelatihan yang ditemani oleh Sparta. Sparta akan memperlihatkan para gladiator yang sedang berlatih dan mengajarinya cara berpedang. Scene berpindah diperlihatkan di mana putra Numerius sedang membersihkan diri di sebuah bak mandi. Tiba-tiba saja Ilatia datang ke tempat tersebut. Bukan tanpa tujuan Ilatia ke sana. Maksud dari Ilatia tak lain adalah untuk membujuk Numerius agar ia bersedia menukarkan peragaan tersebut. Hal tak terduga di mana ia meminta Numerius agar Sparta berhadapan dengan Faro sampai titik darah penghabisan saat ajang perayaan tersebut. Kini tiba saatnya perayaan peragaan itu, di mana seluruh orang senat kerajaan gladiator Magister bahkan musuh bebuyutan dari Batiatus yaitu Solonius tampak hadir di peragaan tersebut. Batiatus menyambut dengan baik Solonius sebagai seorang senat kerajaan seperti pada umumnya. Namun tak terkira di balik senyum dari Batiatus tersirat hasrat yang luar biasa. Tak lama setelah itu Batiatus mulai berorasi di depan seluruh senat kerajaan. Ia memperkenalkan diri serta Ludus terbaiknya. Tak hanya itu, ia juga memuji putra Magister dalam ajang perayaan ultahnya dengan menghadiahkan peragaan pertarungan sebagai penghormatannya ke Magister. Saat Batiatus memanggil Krisus, tiba-tiba saja Numerius menghentikan dan ingin menghentikannya dengan Faro.
former champion, step. Wait. I would have fun. Batiatus yang mendengar hal itu tentu saja kaget dibuatnya. Tak ada pilihan, terpaksa ia mengiyakan permintaan konyol Nemorius tersebut. Saat ajang peragaan itu berlangsung di mana Varro berhasil melukai Sparta. Namun itu tak berarti sama sekali, di mana Sparta berhasil menjatuhkan Varro dan berhasil menyudutkannya. Namun tak terduga, tiba-tiba saja si bocah tersebut meminta pertarungan itu sampai mati. Batiatus yang mendengar keputusan Nemorius tak masuk akal, di mana kesepakatan sebelumnya bahwa ini hanyalah peragaan. Tentu saja keberatan akan hal itu. Namun di sini Magister mengatakan bahwa ini adalah keputusan anaknya. Ia akan menggantikan nyawa Varro dengan sejumlah uang untuk Batiatus. Karena tak akan membuat kekecewaan, terpaksa Batiatus memerintahkan Sparta untuk membunuh Varro saat itu juga. Batiatus? Do we have a problem, Batiatus? I said proceed. Don't. Ilatia berhasil membuat rencananya berjalan dengan baik, di mana Sparta berhasil membunuh Varro sahabatnya sendiri. Sementara itu Magister cukup puas atas pertunjukan yang diadakan oleh Batiatus. Namun di sini Batiatus melakukan semua ini bukan semata-mata tanpa tujuan. Ia meminta imbalan, dukungan dan perhatian ke Magister bahwa dirinya akan berniat terjun ke dunia politik untuk mendapatkan kejayaan yang lebih luas. Namun tanpa terduga Magister menolak hal itu, di mana ia mengatakan bahwa Batiatus tak pantas untuk masuk ke dunia politik. Magister lebih menyarankan kalau Batiatus mengurus pertandingan demi pertandingan, biarkan dunia politik jatuh ke tangan orang yang lebih tepat, ungkap Magister. Namun jawaban tersebut membuat hati sang Batiatus kecewa, di mana ia akan merencanakan sesuatu di luar nalarnya. Scene berpindah diperlihatkan Sparta kini menyesali perbuatannya. Ia sampai-sampai tak percaya membunuh sahabatnya sendiri hanya untuk menyenangkan hati seorang bocah. Ia menghancurkan seisi kamarnya dan beberapa kali menghantamkan tembok ke kamar miliknya hingga membuat luka di tangannya. Saat itu juga tiba-tiba Mira datang untuk menenangkan hati Sparta. Season 1 episode 11. Diperlihatkan Sparta mengiringi kepergian Varro untuk selama-lamanya. Ia bertemu Aurel, istri dari Varro. Aurel cukup kecewa atas tindakan Sparta. Varro telah menganggap Sparta sebagai saudaranya, tetapi ia malah tega membunuhnya, ungkap Aurel dengan perasaan kekecewaan. He loved you as a brother. Sementara itu Batiatus masih menyimpan amarah yang sangat dalam ke Magister, di mana ia mengatakan bahwa dirinya telah dihina di rumah ludusnya sendiri atas pertunjukan konyol itu. Ia akan memberikan pelajaran yang setimpal kepada Magister, ungkap Batiatus. Tanpa terduga Batiatus sedang memerintahkan pasukannya untuk menyekap Magister dengan orang suruhan yang pernah ia perintahkan sebelumnya untuk membunuh Sura, istri dari Sparta. Batiatus akan menghadiahkan pria tersebut dengan minuman dan seorang wanita sebagai imbalannya. Doesn't see the power of my reflection in them. I will relieve him, but Because of my hospitality, wine, women. both would suit me. And so does it. Berpindah di mana Sparta dipanggil ke hadapan Batiatus. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat bersedih kehilangan gladiator seperti Varro. Magister dan putranya telah membuat mereka bersedih akan hal itu. Batiatus berjanji kepada Sparta tak akan tinggal diam atas kejadian tersebut. Tak hanya itu, Batiatus juga memberitahukan Sparta bahwa dirinya akan berhadapan dengan Raja Raksasa Pompei di pertandingan selanjutnya.
Dengan tak ada halangan, Sparta siap menjalani pertandingan tersebut dengan bayaran yang setimpal agar ia bisa memenuhi kebutuhan dari Aurel, ungkap Sparta. These sad events have obviously taken. Be reassured that those rest. Saat Sparta dibawa bersama pengawal, tak sengaja ia melihat Mira sedang bersama pria yang dulu telah berusaha menyelamatkan Sura. Sparta meminta agar Mira melayani pria tersebut dengan sebaik-baiknya karena ia dahulu telah berusaha menyelamatkan nyawa istrinya. Sementara itu di tempat yang lain, Batiatus berhasil menculik Magister di mana ia menyekapnya di salah satu terowongan bawah tanah. Magister yang tak mengetahui hal itu lantas bertanya kepada Batiatus alasan dia memperlakukan dirinya seperti ini. Batiatus menjelaskan bahwa dirinya melakukan semua ini hanya karena tak mendapatkan dukungan politik, membuat pikiran, jiwa dan hatinya sangat kecewa akan hal itu. Ia telah menerima keremahannya dengan masuk ke rumah milik Batiatus, memakan roti serta menyajikan anggur untuk menyenangkan dirinya. Namun yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan dari mulut Magister. Tanpa terduga Magister mengatakan bahwa Batiatus hanyalah sebuah lelucon yang dapat dimaklumi. Batiatus jauh di bawah dari Magister, akan selalu seperti itu untuk kehidupan ini dan selanjutnya. Magister tak akan memohon untuk diampuni. Mendengar hal itu, lantas Batiatus melayangkan tendangan maut tepat ke dada Magister. And you no-go cock eaters! He's telling me my family name bears no weight. Speak! Huh? He too has a part to play in our little. He is a man now. Scene berpindah di mana diperlihatkan Sparta sedang berlatih bersama gladiator lainnya. Ia sudah mulai kelelahan dan terlihat pucat. Ternyata semua itu bekas luka dari Sparta yang makin hari kini makin parah. Di mana selama luka pertamanya saat berhadapan dengan Faro ia sama sekali tak membawanya ke tabib untuk mengobatinya. Dengan hal itu membuat dirinya pingsan saat itu juga. Saat dibawa ke hadapan tabib untuk diperiksa, Batiatus cukup kesal karena tak lama lagi Sparta akan bertarung melawan Pompei. Namun saat ini ia sudah sekarat diluan. Tabib mengatakan bahwa Sparta tak akan bisa bertarung mengingat demamnya cukup tinggi. Tak ada pilihan, Sparta harus digantikan oleh Krixus dalam ajang pertandingan awal tersebut. Krixus memiliki peluang lebih besar untuk merebut kekuasaannya kembali sebagai sang juara Capua dan berkesempatan menarik hati penonton kembali untuk kemenangan dirinya. Sementara itu di tempat yang lain, Arthur menemui Solonius di sebuah pasar malam. Solonius memberikan sejumlah koin uang kepada Arthur. Tujuan dari Solonius memberikan koin tersebut tak lain agar Arthur mau memberikan informasi kepada dirinya tentang rencana dari Batiatus. What plagues could Batiatus to such... You are safe. He has grown reckless. such distraction? Di tempat yang lain, kini Sparta selalu mengalami mimpi buruk, di mana dalam mimpi tersebut ia beberapa kali diperlihatkan hal-hal aneh. Ia bertemu Faro dan juga mendiang istrinya. Tak hanya itu, di dalam mimpinya tersebut ia mendapatkan petunjuk tentang siapa sebenarnya orang yang telah merenggut nyawa Sura. On the road. Sementara itu di tempat terowongan bawah tanah, Arthur menemui Magister dan salah satu penjaganya di sana. Ia mengatakan bahwa Magister tak boleh meninggoi sebelum mendapatkan perintah dari Batiatus. Aulus yang tak melihat pria tua itu bernapas lagi, lantas ia mengeceknya dan tiba-tiba saja leher dari Aulus kini mengalami pendarahan. Ia segera menuju ke tabib untuk memeriksa lukanya tersebut. Sementara itu kini pertandingan Krixus melawan Pompei kini telah diselenggarakan. Sorotan penonton bergemu di mana-mana. Krixus akan kembali merebut kekuasaannya sebagai juara Capua. Namun semua itu tak semudah itu, di mana ia akan berhadapan dengan Raja Pompei yang sangar dan brutal. Di awal-awal pertandingan tersebut, Krixus cukup kewalahan mengalahkan Pompei. Serangan demi serangan tak ada yang berarti. Krixus beberapa kali terkena tendangan dan pukulan maut di wajahnya.
Namun pada akhirnya Krisus berhasil melumpuhkan si Pompei dengan perjuangan yang berat. Sementara itu Batiatus mendapatkan surat tentang keberadaan dari Magister. Ia mengatakan ke istri Magister bahwa suaminya telah ditemukan dan seluruh prajuritnya telah meninggoy. Dengan niat liciknya, Batiatus akan mengajak Numerius untuk mencari keberadaan ayahnya bersama-sama. Scene berpindah tempat di mana diperlihatkan Arthur menemui Solonius. Mereka membicarakan perihal soal hilangnya Magister. Arthur dengan itu memberikan sebuah cincin milik Magister ke Solonius. Arthur memberikan cincin tersebut bukan tanpa tujuan. Ia melakukan itu agar bisa lebih meyakinkan Solonius. Solonius yang melihat itu tentu saja terkejut dibuatnya. Lantas ia bertanya kepada Arthur bagaimana mungkin ia bisa menemukan cincin milik dari Magister. Arthur menjelaskan bahwa ulah semua ini adalah Batiatus. Ia menyekapnya di sebuah terowongan bawah tanah untuk membunuhnya saat itu juga. Tentu saja Solonius yang mendengar hal itu kaget dibuatnya. Tanpa pikir panjang, Arthur kemudian mengajak Solonius di mana tempat Magister disekap. Kini Solonius telah masuk ke jebakan dari Arthur. Sementara Sparta sendiri selalu dibayang-bayangi tentang kematian Sura. Hingga pada akhirnya dari mimpi tersebut ia mendapatkan petunjuk soal kematian istrinya. Saat tersadar dari pingsannya, ia menemukan Aulus tepat berdampingan dengan dirinya. Tanpa pikir panjang ia memerintahkan Mira mengunci pintu dan tak membiarkan siapapun untuk masuk. Dengan segera Sparta mengecek ke perut pria tersebut dan tak menemukan bekas luka sama sekali. Sparta meminta penjelasan kepada Aulus. Dengan tak ada pilihan, akhirnya Aulus mengungkapkan yang sebenarnya kejadian tersebut adalah atas perintah dari Batiatus untuk membunuh istri dari Sparta. Scene berpindah tempat di mana diperlihatkan Solonius ke hadapan Magister. Solonius berusaha membebaskannya dengan sejumlah tali yang mengikat beberapa tubuhnya. Sementara Batiatus yang ditemani Numerius sedang menuju ke tempat Magister disekap. Saat membuka penutup wajah dari Magister, tanpa terduga ia telah meninggoy. Bersamaan saat itu juga rombongan prajurit Numerius dan Batiatus tiba ke tempat tersebut. Kini Solonius berhasil dijebak dengan mudah oleh Batiatus. Solonius will suffer. Sementara Arthur kali ini menjalankan misinya dengan sangat sempurna, di mana Batiatus menguji kualitas dari Arthur lebih tinggi dari seorang pengkhianat manapun. Dengan hal itu, Batiatus akan memberikan hadiah yang sangat besar kepada Arthur, yaitu mengizinkannya tinggal di villa bersama dirinya dan akan menjadikan tangan kanan dari sang Batiatus. Yes, Thomas.